Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut USM News selengkapnya. Kita awali berita pertama. Pemirsa, Universitas Semarang membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan bangku perkuliahan dengan menyediakan bantuan pendidikan atau beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Universitas Semarang menjadi salah satu perguruan tinggi sebagai perpanjangan tangan dari program pemerintah dalam bidang pendidikan. Penandatanganan kontrak beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah digelar Universitas Semarang. Diikuti 53 mahasiswa USM penerima KIPK tahun 2023 ini dilaksanakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHMH mengaku senang serta mengharapkan mahasiswa penerima beasiswa KIPK dapat mengembangkan kemampuannya sehingga setelah lulus dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Saya berharap seluruh penerima beasiswa KIPK untuk kemudian segera mungkin mempercepat ya pengembangan keilmuannya, mencari jati dirinya, dan kemudian ikut terlibat dalam berbagai macam organisasi mahasiswa. Kita di sini punya puluhan organisasi mahasiswa yang kemudian itu dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada, salah satunya kemudian potensi dalam bidang baik secara akademik maupun akademik. Jadi ini menjadi bagian yang harus kemudian diperhatikan. Bukan hanya sukses kuliahnya, IPK-nya bagus, tapi sukses dalam penghargaan-penghargaan juga kami akan memberikan ruang terbuka dan mohon kemudian rekan-rekan penerima beasiswa KIPK untuk kemudian terus berkembang bersama USM lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam acara tersebut turut hadir orang tua atau wali dari mahasiswa penerima beasiswa KIPK 2023. Anissa Lulu Latifa, mahasiswa penerima beasiswa KIPK 2023 USM mengaku senang dan berharap agar program ini dapat terus berlangsung. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menerima bantuan beasiswa dalam bentuk KIP ya Pak ya. Semoga bantuan tersebut bisa membina, mendidik anak saya menjadi anak yang pandai, maju, dan bisa tepat guna untuk pendidikan anak saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dari USM. Sebanyak 53 mahasiswa penerima mahasiswa KIPK Universitas Semarang terbagi ke seluruh program studi yang ada di USM. Kasubag Kreativitas Mahasiswa Haris Setiawan Eskom menyatakan bahwa USM membuka banyak peluang beasiswa bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Universitas Semarang. Pada Universitas Semarang, selain beasiswa KIPK juga ada beasiswa Yayasan Alumni Undip. Di antaranya yaitu beasiswa akademik dari nilai rapot di waktu SMA, kemudian beasiswa non-akademik, sasarannya yaitu non-akademik bisa dari seni, bisa dari olahraga. Tapi kebanyakan di sini ada di olahraga. Dan ada satu lagi dari Yayasan Alumni Undip itu namanya Bina Lingkungan, yang sasarannya bagi mahasiswa atau masyarakat yang kurang mampu. Tapi di sini tidak pure seperti di KIPK, tak hanya mendapatkan potongan SPP pendaftaran awal masuk UPP 50% dan berikutnya SPP dan SKS 50%. Dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kerjasama yang telah terjalin, Universitas Semarang melakukan kunjungan kerja ke proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang sedang digarap oleh PT PPSD. Kunjungan kerja Universitas Semarang ini juga disambut baik oleh PT Jasa Marga Toll Road Operator. Universitas Semarang melakukan kunjungan kerja ke proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Dalam kunjungannya, USM diterima oleh PT PP Semarang-Demak dan PT Jasa Marga Toll Road Operator. Kunjungan kerja ini merupakan hasil lanjutan dari penandatanganan kerjasama di minggu lalu. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT mengakui kecanggihan teknologi yang digunakan dalam pengerjaan proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Dan fasilitas ini merupakan solusi bagi permasalahan transportasi mobilitas perekonomian Indonesia. Kami melihat secara teknologi juga luar biasa, punya tingkat kesulitan yang beda dengan ruas-ruas yang lain. Dan kami juga melihat fasilitas yang ada di jalan tol dari segi safety-nya, dari segi kualitas layanannya luar biasa. Ini akan menambah
keyakinan kami, rasa nyaman kami ketika kami menggunakan jalan tol di Semarang Demak ini. Dan suatu saat nanti kalau sudah operasional, kami bisa lebih mengetahui bagaimana tingkat kesulitan mulai dari pemasangan pondasi-pondasi di daerah laut sampai tol di atas laut dan seterusnya. Kami tadi melihat luar biasa tingkat kesulitannya dan teknologinya. Ini teknologi terbaru yang menurut saya warga-warga kampus termasuk USM, dosen, mahasiswa itu perlu mengetahui ini supaya ke depan kita bisa memandang, bisa melihat inilah teknologi-teknologi masa depan. Sementara itu, Direktur Keuangan PPSD Pramusinto mengaku berharap bahwa kerjasama ini dapat membantu peningkatan bidang pariwisata maupun pertanian untuk memajukan perekonomian di sekitar pantai utara Semarang hingga ke Demak. Kami dari praktisi ini nanti ada input, masukan dari akademisi sehingga konektivitas antara tol ini dengan bidang-bidang terkait pariwisata, terkait pertanian, kemudian transportasi, perhubungan, ada konektivitas yang akan mengembangkan ekonomi di daerah sektoral sekitar pantai utara, Semarang bagian utara sampai ke Demak. Moga-moga konsep kerjasama ini bisa berjalan lancar, solid, dan ikut menggerakkan perekonomian di sekitar pantai utara Jawa Tengah. Dengan didampingi oleh jajaran struktural, rektorat serta dekan yang ada di Universitas Semarang, proses kunjungan kerja ini berlangsung dengan lancar. Senada dengan kunjungan tersebut, area manajer PT Jasa Marga, Verza Gotama, menyambut baik mengenai kunjungan kerja sama yang dilakukan oleh USM. Kami PT PPSD dan Semarga Tour Operator siap menerima teman-teman dari USM untuk magang dan pengenalan lebih lanjut, apalagi ada prodi-prodi yang memang berkesinambungan dan memang berhubungan dengan ruas tol kami siap menerima. USM Jaya, Jaya, Jaya. Sebagai salah satu fasilitas bagi mahasiswa dalam menyalurkan pendapat dan mengatasi permasalahan yang ada, Dewan Mahasiswa Universitas Semarang menggelar dialog mahasiswa yang kedua. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya diskusi antar mahasiswa menjadi tujuan dari diselenggarakannya kegiatan dialog mahasiswa ini. Guna mewadahi aspirasi mahasiswa, Dewan Mahasiswa Universitas Semarang menggelar dialog mahasiswa 2, digelar secara daring via Zoom meeting serta luring di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH menyatakan bahwa keberadaan perguruan tinggi sangat berpengaruh terhadap mutu kualitas pendidikan di Indonesia. USM sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah dan tentunya berpengaruh terhadap mutu kualitas pendidikan di Indonesia, selalu dan terus melakukan inovasi. Salah satu inovasi ini tentunya bukan berasal hanya dari masyarakat, tapi juga tentunya dari mahasiswa. Hari ini Universitas Semarang menyelenggarakan dialog mahasiswa yang bertujuan untuk menyerap aspirasi. Bagaimana kedepannya keinginan dari para mahasiswa itu, baik dari pelayanan dan lain-lain sebagainya, itu bisa kemudian terrealisasi dengan baik. Memang kemudian kita sudah melakukan pembangunan secara maksimal. Ada fasilitas gedung, gor olahraga, dan lain-lain sebagainya. Tapi USM tidak terlalu puas untuk itu semua. Kami berharap melalui dialog ini para mahasiswa terus memberikan masukan-masukan sehingga USM menjadi salah satu kampus yang menjadi pilihan masyarakat untuk mau diajak maju, berkembang, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Turut serta hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Ketua Senat USM Profesor Dr. Hardani Wijayasuti MM Psikolog, dan Rektor USM Dr. Supari ST MT serta jajaran Wakil Rektor. Sementara itu, Ketua Dema USM Riko Sukma berharap bahwa melalui dialog mahasiswa 2 dengan tema berekspresi melalui aspirasi dalam mewujudkan USM semakin jaya, pihak pengelola universitas dapat merealisasikan terkait aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Tindakannya dialog mahasiswa ini adalah kita memberikan wadah atau fasilitator sebagai ormawa maupun mahasiswa umum untuk dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak pengelola Universitas Semarang. Sehingga nanti dari aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu bisa langsung didengar oleh pihak pengelola maupun dari rektorat seperti itu. Biar nantinya bisa dapat ditindaklanjuti untuk USM semakin jaya seperti itu, Kak.
Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Berinovasi, membangun negeri. Pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa Universitas Semarang tahun 2023 digelar dengan meriah. Dalam penyelenggaraannya, Universitas Semarang memfasilitasi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus, fakultas, serta unit kegiatan mahasiswa. Perkenalan akademik dan kegiatan mahasiswa semester gasal 2023-2024 digelar oleh seluruh fakultas yang ada di Universitas Semarang. Total sebanyak 3.000 mahasiswa baru mengikuti rangkaian Pakem Universitas Semarang tahun 2023. Seru tentunya ya, kayak rame, bisa mengenal kampus-kampus di sini, bisa mengenal teman-teman dari jurusan lainnya, tidak hanya dari teknik elektronik juga. Banyak mahasiswa yang antusias mengikuti rangkaian acara pengenalan fakultas, menjadi sarana untuk dapat lebih mengenal dengan teman satu jurusan, serta para mahasiswa baru juga diperkenalkan pejabat struktural, dosen pengajar, serta karyawan laboran, tata usaha, serta pembantu umum yang ada di lingkungan masing-masing fakultas di Universitas Semarang. Hari pertama sampai hari kedua ini sangat seru sekali untuk Pakem 2023 Fakultas Universitas Semarang, dan sekali lagi ya sangat meriah untuk acara Pakem 2023. Diharapkan melalui kegiatan ini, mahasiswa baru juga dapat mengerti bagaimana tata cara pengisian KRS, serta dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan nantinya. Public speaking dan semangat entrepreneur menjadi salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh para mahasiswa.
tak terkecuali mahasiswa Universitas Semarang. Melalui USM Career dan Alumni Center, bersama Bank Mandiri menggelar Intensive Career Preparation, bertemakan Public Speaking dan Technopreneur Digital Banking. Menggandeng Bank Mandiri, USM Career and Alumni Center Universitas Semarang menggelar Intensive Career Preparation dengan mengusung tema Public Speaking dan Technopreneur Digital Banking. Acara yang dilangsungkan 6 September 2023 di Aula Profesor Insinyur Yutata Hadiharjaya tersebut menghadirkan Vice Presiden Bank Mandiri Region 7 Jawa Tengah DIY Wicaksono Haryo Putro dan Asisten Vice Presiden Bank Mandiri Region 7 Jateng DIY Debian Panjadinata. Merupakan satu tema yang penting bagi bukan saja para profesional yang memang bergelut di dunia public speaking ataupun selaku host atau apapun, tetapi juga bagi semua, termasuk tentunya mahasiswa sebagai insan-insan profesional pada nantinya, atau bahkan seringkali pada saat ini mahasiswa-mahasiswa pun juga sudah sekaligus mempunyai pekerjaan selaku seorang profesional baik di bidang IT, advertisement atau apapun. Melalui materi public speaking yang disampaikan, Wicaksono menjelaskan bahwa kemampuan ini penting untuk dimiliki oleh mahasiswa sebagai insan yang memasuki dunia kerja yang lebih profesional. Selain itu, Asisten Vice President Bank Mandiri Region 7 Jateng DIY Debian Panjadinata berpesan agar mahasiswa harus kreatif, inovatif, berani, dan bisa menjaga keunikannya. Ya, pesan buat mahasiswa nih, buat teman-teman USM, yang pertama adalah mahasiswa itu adalah anak-anak muda yang nanti akan mengalami zaman yang beda sama kita sekarang gitu. Jadi gue selalu bilang, pertama adalah kalian harus berani ngambil posisi, berani ngambil kesempatan, berani bertindak, berani berspekulasi apapun itu selama dalam ukuran yang jelas. Tetap kreatif dan inovatif, dan jangan lupa harus adaptif gitu. Karena masanya kita sekarang sama masanya teman-teman tuh nanti pasti beda banget jauh. Melalui kegiatan ini juga Wakil Rektor 3 Universitas Semarang berharap bahwa soft skill public speaking menjadi penting untuk dipersiapkan, sehingga kelak menjadi siap ketika memasuki dunia kerja atau menjadi entrepreneur. Pemirsa, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas dosen, Sistem Informasi USM menggelar workshop Geokomputasi Remote Sensing. Mengusung tema Remote Sensing using Google Earth Engine, turut menghadirkan praktisi dari GeoAccess Indonesia. Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar workshop visualisasi data geospatial. Kegiatan yang mengambil tema Remote Sensing using Google Earth Engine ini menghadirkan narasumber dari GeoAccess Indonesia Adi Guna Prasetyo. Tujuan dari pelatihan yang dilakukan oleh program studi SI itu adalah untuk mengetahui penginderaan jarak jauh terkait dengan Google Earth Engine. Jadi di mana nanti para peserta pelatihan workshop itu bisa mengetahui bagaimana cara penginderaan suatu lokasi dengan menggunakan sebuah tools yang bisa nanti datanya itu bisa digunakan untuk riset lebih lanjut. Mungkin arahnya lebih situ. Dekan FTIK USM Print Tri Ajeng Pungkasanti Mkom berharap workshop ini yang ditujukan untuk dosen sistem informasi bisa menambah pengetahuan terutama yang dapat diimplementasikan dalam penelitian dan pengajaran. Sementara itu, Agusta Praba Mkom menyatakan bahwa remote sensing merupakan proses pengumpulan informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi dengan menggunakan sensor yang terletak di pesawat udara atau satelit. Berarti pelatihan ini sebenarnya untuk dosen yang nantinya diarahkan untuk penelitian maupun pendidikan, terutama terkait bidang ilmu Geographic Information System. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan menggunakan cloud dan lain-lain. Nah, kemarin itu pelatihannya adalah menyiapkan kita untuk memanfaatkan fasilitas cloud, terutama untuk geokomputasi seperti itu. Kemarin kita mengundang dari GeoAccess Indonesia, ini yang memang murni praktisi. Jadi selama ini itu kita mengundang pembicara itu ya sama dosen dan sebagainya. Kemarin ini baru yang murni praktisi, yang memang bidangnya adalah geologi, geosensing, dan remote sensing. Materinya ini memang terkait menggunakan Google Earth Engine. Ya, kalau kita tahu Google Earth itu biasanya kita lihat peta ya. Tapi kalau ini digunakan untuk melakukan analisa citra-citra satelit, terutama data GIS yang bertipe raster semacam itu.
Google Earth Engine adalah platform yang populer digunakan untuk menganalisis data remote sensing. Google Earth Engine menyediakan infrastruktur komputasi yang kuat dan sumber daya data untuk mengakses, memanipulasi, dan menganalisis berbagai jenis data citra satelit dan penginderaan jauh lainnya. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri. Meraih gelar doktor bukan hal yang mudah. Hal tersebut disampaikan Thorik usai menjalani sidang terbuka program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya. Thorik mengaku, untuk menjadi dokter dibutuhkan waktu dan tenaga yang besar agar dapat fokus menjalani perkuliahan dan riset yang dijalani di sela kegiatan keseharian sebagai bupati. Berikut liputan UBTV untuk USN TV. Bupati Lumajang Thorikul Haq menjalani sidang terbuka program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya pada akhir pekan lalu. Di depan para promotor dan penguji, Dr. Thorikul Haq memaparkan hasil riset untuk disertasinya dalam program ilmu lingkungan. Bupati Lumajang mengaku dibutuhkan kerja keras dengan motivasi tinggi bagi dirinya untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu lingkungan. Tadi ujian terbuka program doktor di Universitas Brawijaya. Ini pengalaman akademik yang menurut saya menantang ya. Saya mengalami berbagai tahapan ujian, mulai proposal, kemudian kelayakan, ujian tertutup, kemudian ujian hasil, hingga sekarang ujian terbuka. Jadi orang melakukan prosesi pendidikan terutama S3 itu tidak mudah. Betul, tidak mudah.
Apalagi saya banyak kegiatan lain, meluangkan waktu untuk revisi, untuk membaca, tentu butuh waktu yang lebih. Tetapi karena sekaligus dalam posisi pelaku dari apa yang saya tulis, data dan pemahaman materi itu tentu lebih bisa ditelaah ya. Torik berharap apa yang dilakukannya dapat menjadi motivasi bagi lingkungannya untuk senantiasa menuntut ilmu yang lebih tinggi, terutama bagi para pengambil kebijakan agar ilmu tersebut dapat menjadi dasar yang menunjang tugasnya. Thorikul Haq lulus dengan predikat cum laude. Pemirsa, kanal CNO merupakan kanal yang memiliki panjang sekitar 296 km. Kanal ini merupakan jalur transportasi air sejak tahun 1831. Liputan ini merupakan kerjasama antara USM TV dan VOA Indonesia dan terangkum dalam segmen 5 km. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini, saya Salsabila Gabriel mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Hey, lock! This boat was constructed in 2019. It is a reproduction of a 1870s style packet boat. It is about 80 feet long, and this boat was constructed specifically for the express purpose of doing tours. Our boat here is a tour boat, but we also wanted to emulate what it would have looked like, kind of what it would have felt like during the time period, and so that is why the boat is in the style, and that is why we accompany it with some wonderful historical information while we go through our tours for the day. Jalur transportasi air ini beroperasi hampir 100 tahun sejak tahun 1831. Fungsinya sebagai pengangkut barang komoditi. Setelah lama tak berfungsi, pada tahun 1971, perahu di kanal menawarkan tur untuk turis. Namun harus berhenti pada tahun 2011 setelah perahu asli terakhir tidak layak dioperasikan. Pada tahun ini, perahu baru dioperasikan dan kembali menawarkan tur sejarah. Jalurnya dulu sepanjang 300 km menghubungkan kota Washington DC dan kota Cumberland di negara bagian Maryland yang disebut dengan CNO atau Chesapeake and Ohio Canal. Saat itu pengoperasian perahu ini ditarik oleh keledai yang berjalan di samping perahu dan selain dikendalikan oleh seorang kapten. Selain kapten, ada beberapa orang di atap yang bertugas membantu kapten mengatur gerakan kapal. That we have our crew members with the poles, and that is the same method that they would have used in the 1870s when these boats were being used for trade to keep the boat from hitting the side. Of course, when the mules pulled these boats, they would have done it primarily from one end, and that meant that it was important to have men and people on top of the boat who had those poles to keep the boat from butting into the side of the canal consistently, and they would kind of pull the boat along as the mule would tow the boat from the front. Wisata perahu CNO Canal berlangsung kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 1 km pulang pergi. Operasional jalur wisata perahu yang bernama Georgetown Heritage ini dilakukan oleh lembaga nirlaba Georgetown Heritage bekerja sama dengan CNO Canal National Historical Park. Well, I didn't know that this had been here since the 1700s, and that it was built, and I don't know. It was fascinating that the way they described the area and how it hasn't changed that much in all of the years, and it's just such a beautiful historic area anyway. Dari Georgetown, Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan. Sampai jumpa di episode 5 Kilo VOA berikutnya. Hope for an opportunity. Hope for a change.
Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.